Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita menerima kebaikan Tuhan melalui firman-Nya sebagai bekal kita untuk menjalani hari ini. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini Senin tanggal 19 September 2022 tertulis dalam Mazmur 22 ayat 23. Demikian bunyinya. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, nats kita hari ini merupakan bagian dari Mazmur Daud yang berisikan serangkaian doa. Melalui doa ini tergambar situasi atau keadaan pemazmur yang sedang mengalami pergumulan hebat, bahkan nyawanya sedang terancam. Sedemikian berat pergumulannya, hingga pemazmur merasa seakan telah ditinggalkan oleh Allah. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Demikian dia mengawali doanya. Yesus Kristus pernah mengucapkan doa ini di tengah puncak penderitaannya di kayu salib. Dapat kita baca dalam Matius 27 ayat 46. Di tengah pergumulannya, pemazmur menaikkan doa kepada Tuhan, memohon perlindungan dan pertolongan Tuhan. Pemazmur melukiskan bahaya yang sedang mengancam jiwanya seperti pedang, cengkeraman anjing dan mulut singa, menunjukkan betapa beratnya pergumulan itu. Jiwanya terancam akan kematian. Selain memohon pertolongan Tuhan, pemazmur juga mengungkapkan satu janji hatinya. Jika Tuhan mendengar doanya dan meluputkannya, dia akan memasyurkan nama Tuhan kepada saudara-saudaranya dan memuji-muji Tuhan di tengah-tengah jemaah. Janji ini bukanlah sebatas janji yang terucap karena sedang terjepit atau sekedar strategi rohani untuk bisa keluar dari kesulitan. Misalnya seperti cerita ini. Ada seorang nelayan yang sedang berada di tengah lautan. Baru saja dia berniat akan pulang untuk membawa hasil tangkapannya yang lumayan banyak. Tetapi tiba-tiba dia menyadari bahwa perahunya bocor. Sambil mendayung ke tepian, dia berusaha menimba air yang masuk ke dalam perahu. Dia memandang ke depan, masih sangat jauh, dan daratan pun belum terlihat. Mulailah rasa takut merasuk ke dalam hatinya. Dia takut mati. Lalu dia teringat akan Tuhan. Dia sadar bahwa selama ini dia mengabaikan Tuhan. Dia tidak pernah berdoa, apalagi ke gereja. Tetapi kesulitan ini membuatnya tidak ada pilihan lain. Akhirnya dia beranikan diri untuk berdoa. Demikian. Tuhan yang Maha Pengasih, aku orang berdosa ini memohon pertolongan-Mu. Selamatkanlah aku dari mara bahaya ini. Apabila aku bisa sampai dengan selamat ke daratan, maka setengah dari hasil penjualan ikan ini akan kupersembahkan kepadamu. Lalu dia terus mendayung sambil menimba air dari perahu. Setelah setengah perjalanan, darat pun mulai terlihat. Nelayan itu kembali berdoa, Tuhan yang Maha Pengasih, apabila aku bisa sampai dengan selamat ke daratan, maka seperempat dari hasil penjualan ikan ini akan kupersembahkan kepadamu. Dia mengurangi dari setengah menjadi seperempat. Lalu dia lanjutkan mendayung, dan darat pun terlihat makin dekat. Nelayan itu kembali berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, tadi aku berdoa, jika aku selamat sampai daratan, maka seperempat dari hasil penjualan ikan ini akan kupersembahkan kepadamu. Janganlah seperempat ya Tuhan,
tetapi penjualan 2 kilogram ikanlah yang akan kupersembahkan kepadamu. Tuhan tahu aku punya keluarga dan anak-anak yang harus kubiayai. Nelayan itu pun tiba dengan selamat di daratan. Dia sangat lega karena telah lepas dari bahaya maut. Lalu dia teringat akan janjinya kepada Tuhan. Dia berpikir penjualan 2 kilogram ikan masih lumayan untuk uang makan dan rokok. Kemudian dia kembali berdoa. Ialah Tuhan yang Maha Pengasih. Terima kasih sudah menyelamatkan aku. Tadi aku berjanji akan mempersembahkan hasil penjualan 2 kilogram ikan. Aku tahu Engkau Allah yang Maha Pengasih. 2 kilogram ikan, seberapalah itu bagimu? Bukankah Engkau pemilik semuanya? Jadi kalaupun hari ini aku belum bisa mempersembahkan sesuatu, kumohon Engkau dapat memakluminya, ya Tuhan. Demikianlah pada akhirnya nelayan itu mengingkari semua janjinya setelah mara bahaya itu berlalu. Namun tidak demikian halnya dengan doa pemazmur ini. Di tengah pergumulan yang amat berat itu, pemazmur teringat akan satu pengalaman rohani yang sangat indah dalam hidupnya, yakni ketika dia bersama-sama dengan jemaah memuji-muji nama Tuhan. Ketika dia berada bersama-sama saudaranya bercerita tentang kebaikan dan perbuatan Tuhan. Dia khawatir seandainya dia tidak selamat dari ancaman itu dan kematian terjadi padanya, dia tidak dapat lagi memasyurkan dan memuji-muji nama Tuhan. Dia akan kehilangan kesempatan-kesempatan yang indah itu. Bagi pemazmur, waktu, kesempatan untuk memasyurkan dan memuji-muji Tuhan merupakan pengalaman yang sangat membahagiakan. Itulah sebabnya dia berdoa demikian. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah sampai pada pengalaman yang demikian? Apakah memasyurkan dan memuji-muji Tuhan, baik secara pribadi maupun di tengah-tengah jemaah, merupakan hal yang membahagiakan bagi kita? Bagi sebagian orang mungkin beribadah hanya sekedar kegiatan rutin yang terasa biasa saja. Sebagian orang membuatnya sebagai selingan di tengah kegiatan yang jauh lebih penting. Bahkan ada orang yang menganggapnya sama sekali tidak penting. Saudara-saudara, selagi Tuhan masih mengizinkan kita sehat, kuat, bisa berpikir, berbicara, dan berbuat sesuatu, marilah kita pakai kesempatan yang ada untuk memasyurkan dan memuji-muji nama Tuhan. Sambutlah hari ini sebagai bukti kebaikan Tuhan, agar kita dapat mengalami berkat-berkat-Nya, pertolongannya, dan tentu saja dengan semua itu kita dapat memasyurkan dan memuji-muji nama-Nya. Lakukanlah itu sebagai pengalaman rohani yang membahagiakan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas kebaikan-Mu kepada kami, terlebih atas firman-Mu hari ini. Jadikanlah firman menjadi kehidupan bagi kami. Tolonglah kami oleh Roh Kudus-Mu untuk dapat mengerti kehendak-Mu. Dan biarlah ibadah kami menjadi pengalaman yang membahagiakan bagi kami, karena kasih sayang-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.